Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Mariani Rohmah dengan nomor UKG 2019 Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Di tempat duduk siap. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Berarti yang disebutkan oleh Gian tadi termasuk kepada hewan langka atau hewan yang jarang ditemukan. Mengapa menurut kita hewan tersebut langka? Coba. Nah, kenapa? Karena rela diburu oleh manusia. Nah, itu boleh. Sesuka hati menebang hutan. Nah, menebang hutan, merusak hutan, boleh. Apa lagi? Baik hati ada hutan. Hewan-hewan pergi ke tempat warga. Apa lagi? Terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan, kemudian juga makanannya yang berkurang sehingga dia itu menjadi langka. Ayo kasih tepuk tangan ke Silvi. Ini adalah pengertian dari rantai makanan yang sudah disebutkan oleh Sabina. Dan tadi rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, ada namanya produsen, kemudian ada namanya elemen, kemudian ada pengurai. Nah, produsen itu apa? Ya. Produsen adalah tumbuhan yang memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, tumbuhan yang memproduksi makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Kalau konsumen satu, konsumen dua, nah siapa yang beli lagi? Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Ya, hewan herbivora pemakan tumbuhan. Ada konsumen 2, juga 3, dan juga konsumen puncak namanya, atau konsumen 4. Itu biasanya memakan tumbuhan maupun hewan lainnya. Kalau pengurai itu yang menguraikan jika hewan tersebut sudah mati. Contohnya adalah jamur, cacing, bakteri, termasuk kepada pengurai. Untuk lebih pahamnya tentang rantai makanan dan juga tadi teks non fiksi, silakan disimak video tentang rantai makanan. Nah, silakan disimak. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah makhluk memiliki ketergantungan terhadap makhluk lain. Manusia memerlukan kesehatan hewan, tubuh dan hewan juga memerlukan manusia. Maka itu juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan manusia dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Kambing dimakan oleh tikus, kemudian ekor dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bagian ini juga diuraikan oleh makhluk hidup murai dan dicampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau buah pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen pusat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya ikan yang telah mati diuraikan oleh produsen sehingga dapat dimanfaatkan untuk transfer sebagai sumber energi membuat atas. Bagi jalan, jumlah komputer harus lebih banyak daripada jumlah konsumen.
konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang tergantikan dalam rancangan yaitu pemurai. Pemurai adalah satu jenis yang menggunakan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil tubuh pemurai dapat membantu proses penyuburatan. Contoh pemurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang udah dijelaskan tadi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan dimakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah bulu elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil pemurnian ini kemudian akan dibuat oleh mikroorganisme berdalam tanah. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Setelah menyimak video yang ada di depan, sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya setelah kita menyimak video tadi, kira-kira informasi apa yang kita dapatkan dari video yang telah kita simak? Tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan. Apa lagi? Ekosistem, apa lagi? Pengurai. Nah, pengurai dan lain-lain. Berarti ada tadi ekosistem sawah, ekosistem darat, dan ekosistem laut. Oke. Nah, tadi di dalam teks rantai makanan itu apa pokok pikiran dari teks rantai makanan yang sudah kita simak tadi? Nah, kira-kira apa pokok dan atau inti dari teks berikut ini? Ayo tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ya, silakan Merli. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Pokok pikirannya itu adalah tentang siklus rantai makanan. Berarti makhluk hidup itu saling ketergantungan. Oke, tepuk tangan untuk Derli. Sudah paham tentang video yang telah disajikan? Sudah. Nah, karena sudah Ibu bagi per kelompok duduknya, sekarang kerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Nah, akan Ibu bagikan. Di sini ada petunjuk penggunaan LKPD-nya dan juga cara mencari pokok pikiran juga. Kemudian nanti dicari pokok pikiran paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, sampai dengan paragraf kelima. Kemudian yang terakhir tentang rantai makanan, dijawab pertanyaannya. Kemudian buat rantai makanannya kertas karton. Yang pertama untuk kelompok 3 adalah ekosistem darat. Kalau yang kelompok 2 ekosistem sawah. Yang ini ekosistem laut. Jadi ada kelompok ekosistem laut, ada kelompok ekosistem sawah dan ekosistem darat. Dan silakan dikerjakan per kelompok. Bersama-sama mengerjakannya. Silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang.
3. Pada ekosistem hewan terlihat bahwa terjadi proses makan dan dimakan. Paragraf 4. Produsen harus lebih banyak dari konsumen satu, dan konsumen satu lebih banyak dari komponen kedua, dan seterusnya. Paragraf 5. Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pemakai. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Jawab. Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. 2. Kenapa dalam rantai makanan lingkungan disebut sebagai produsen? Jawab. Karena pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen. Kemudian di peristiwa ini terjadi secara terus-menerus. 3. Apa fungsi bakteri atau jamur dalam sebuah rantai makanan? Jawab. Untuk menyesuaikan bangkai konsumen 3 yang sudah mati. Inilah hasil dari kelompok Dari ekosistem laut, mulai dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, dan konsumen 2 ke konsumen 3, lalu pergi ke bakteri pemakai. Nah, berarti udah lengkap tadi ya. Dari kelompok lain, apa ada yang ingin mengomentari dari kelompok ekosistem laut? Berdasarkan kepada kelompok 2. Hasilnya sudah bagus, sudah sesuai dengan ekosistem laut. Nah, berarti udah sesuai? Sudah. Kasih aplaus untuk kelompok ekosistem laut. Nah, silakan duduk ke kelompok ekosistem laut. Dan sekarang kelompok 1 sudah mengerjakan pekerjaan dan dia yang menampilkan pertama. Jadi pertama ini dibuang untuk kelompok 1. Sekarang coba kelompok 2 tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Setelah tikus dimakan oleh ular. Setelah ular pun dimakan oleh elang. Setelah elang mati, akan tumbuhlah jamur, bakteri, dan lain-lain. Itulah hasil dari presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dikumpulkan LKPD-nya kepada Ibu per masing-masing satu kelompok. Dan sudah selesai mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasil kelompoknya.
Dari